Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya. Anak-anak semua dimanapun kalian berada, kali ini kita bertemu dalam pembelajaran seni budaya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, menurut keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak di musim pandemi ini, usahakan untuk tidak kemana-mana, tetap berada di rumah, tetap belajar, tetap semangat. Kalau seandainya terpaksa pergi keluar, jangan lupa gunakan masker. Anak-anak, kemarin kalian sudah mempelajari beraneka macam karya seni 2 dimensi. Kali ini untuk kelas 9, kalian mempelajari seni grafis, salah satu karya seni 2 dimensi ya. Tujuan dari belajar karya seni grafis ini agar kalian banyak mendapat pengetahuan dan pengalaman dalam berkarya seni 2 dimensi. Apa itu seni grafis? Seni grafis adalah berkarya seni dengan menggunakan acuan atau cetakan. Kalau kalian kemarin melukis bisa langsung menggunakan kuas sama cat, tapi kali ini kita menggunakan cetakan. Berdasarkan teknik yang digunakan, seni grafis kita bagi menjadi 4. Yang pertama, seni grafis cetak tinggi atau woodcut ya. Disebut woodcut karena cetakannya terbuat dari kayu. Tapi selain itu bisa juga menggunakan kertas, daun, plastik atau yang lain. Bagian yang tinggi dari cetakan adalah bagian penghantar tintanya. Kemudian jenis seni grafis yang kedua adalah cetak dalam atau intaglio. Kalau intaglio cetakannya menggunakan plat, misalnya saja kuningan atau aluminium. Sedangkan untuk membuat cetakan kita menggunakan paku atau benda yang penting untuk menggores cetakan tersebut ya. Kemudian yang ketiga ada seni grafis cetak datar. Kalau seni grafis cetak datar biasanya digunakan untuk memproduksi yang dalam jumlah besar. Misalnya saja mesin offset untuk mencetak koran atau yang lain. Kemudian seni grafis yang keempat yang sering kalian kenal adalah cetak saring atau screen printing atau sablon ya. Di sini cetakannya menggunakan kain yang berpori. Kemudian apa itu seni grafis cetak tinggi? Seperti yang tadi Ibu katakan, yaitu karya seni yang menggunakan cetakan bagian yang tinggi sebagai penghantar tinta. Kali ini kita akan mencoba mempelajari berkarya seni grafis cetak tinggi teknik kolase. Bahan apa saja yang digunakan? Kita cek di sini. Jadi yang pertama kita sediakan kertas yang tebal, misalnya kertas buffalo atau yang lain. Kemudian gunting, cutter untuk menggunting. Kemudian ada lem untuk menempel cetakan. Kemudian yang nomor 4 itu cat ya. Catnya di sini beda dengan cat seni lukis atau yang lain. Catnya khusus jadi lebih kental. Kemudian ada kapi yang gunanya untuk mencampur cat. Kemudian ada roll, fungsinya seperti kuas, jadi untuk memindahkan cat ke cetakan. Kemudian karena catnya kental banget, jadi di sini paletnya kita gunakan kaca di nomor 7 itu ya, kalian bisa lihat. Kemudian ada mesin press yang digunakan secara manual. Kalau nggak punya mesin press, kita bisa menggunakan botol. Bagaimana cara kerjanya? Kita lihat ya anak-anak. Jadi pertama kita membuat sketsanya dulu. Kita sket apa yang ingin kita gambar, ingin kita buat di kertas. Kemudian kita gunting sesuai dengan sketsa tadi, kemudian kita tempelkan pada kertas yang sudah kita sediakan, yang kita gunakan untuk plisnya atau cetakannya. Setelah itu kita siapkan catnya, jadi catnya kita tuangkan di kaca, kemudian kita campur dengan kapi dengan menggunakan pengencernya dari minyak tanah atau bensin. Karena menggunakan bahan berbahaya, maka jangan dekat dengan api waktu kita mengerjakan ini. Kita aduk sampai kekentalan tertentu.
Setelah itu kita roll untuk memindahkan cat ke acuan atau klis. Jadi seperti ini, kita rollkan di acuan sampai rata, sampai kira-kira catnya nanti bisa nempel di kertas yang akan kita gunakan sebagai media berkaryanya. Kalau sudah, klisnya tadi kita beri kertas, kemudian kita gosok dengan botol atau dipres dengan mesin pres kalau kita punya ya, misalnya kita punya studio sendiri, kita punya mesin pres, kita menggunakan mesin pres, kalau nggak punya bisa dengan botol. Setelah itu kita intip apakah catnya sudah nempel di kertasnya atau belum. Kalau sudah, kita tarik kertasnya, tapi kalau belum, kita ulangi lagi, kita pres lagi dengan menggunakan botol atau mesin pres ya. Kemudian kalau sudah hasilnya seperti ini, bisa anak-anak lihat. Karena kita menggunakan cetakan, maka kita bisa berkarya seni lebih dari satu karya dengan hasil yang sama ya. Itulah kelebihannya dari seni grafis atau seni cetak, kita bisa menghasilkan banyak karya. Tiap karya biasanya kita beri kode di bagian belakangnya. Jadi misalnya kodenya 1/1, maksudnya adalah satu karya dari satu karya yang dibuat. Tapi kalau kita misalnya mau membuat 100 karya, kodenya adalah 1/100, 2/100, 3/100, dan selanjutnya. Itu maksudnya adalah ini karya ketiga dari 100 karya yang dibuat. Kalau kita tidak punya cat atau kertas yang kita sebutkan tadi, kita bisa menggunakan cara yang sederhana. Di sini anak-anak bisa menggunakan kertas nasi ya. Jadi kita buat sketch kertas nasi, kemudian kita gunting, kita kasih cat air atau akrilik sama prosesnya, kemudian baru kita cetakkan di buku gambar. Ini hasilnya, ini dari kertas nasi. Jadi pertama kita blok dulu buku gambarnya, kemudian kita buat cetakan bulan dari kertas nasi, kita gunting bentuk lingkaran, kita kasih cat, kemudian kita warnai, baru kita capkan. Kemudian yang kedua kita buat gambar yang kedua, yaitu di sini serigala, kita sketch di kertas nasi, kemudian kita gunting, kemudian kita kasih cat, kemudian kita capkan di kertas ya, di depannya bulan tadi. Itu tadi anak-anak cara berkarya seni grafis. Selamat mencoba di rumah, selamat bersenang-senang dengan berkarya seni. Dari Ibu sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya.